di kabupaten yang lain yang model sampai kemana-mana begini Iya, iya. dan tengahnya tetap tumbuh kokoh itu. Iya, iya, Ya. iya, iya. Ini sedang kita rehab. Ya, betul. Karena dianggap bahwa ini menjadi proyek percontohan nasional perhutanan Ya. sosial di Lumajang. Ya. Bisa cerita buat apa sih itu perhutanan sosial ini? Ini keresahan yang sama sebenarnya di banyak daerah. Ya. Jadi kan rasanya itu gini, masyarakat itu selalu kejar-kejaran dengan polisi hutan. Betul. Nah, dan masyarakat persepsinya hutan itu miliknya mbahnya. Iya. Nah, begitu ditanya yang nanam pohon itu siapa? Ya mbah saya nanam pohon. Ya. Nah, sementara perhutani menyampaikan, loh ini iya dulu yang nanam mbahnya, tapi itu program dari pemerintah. Ya. Kita dulu bersama-sama bibitnya dari perhutani suruh nanem. Nah, begitu. Nah, cerita begini ini nggak ada selesainya. Ya. Yang masyarakat merasa melihat perhutani kok enak sekali nebang pohon dia gitu kan. Sementara mereka nggak boleh. Ya. Nah, kalau mereka nebang pohon kejar-kejar, kalau bisa ketangkep dulu, dilaporkan ke polisi. Kan dulu nggak ada kamera kan? Ya. Mau ditangkap gitu, terus kemudian kejar polisi dan diserahkan ke polisi. Akhir-akhir ini beda. Kalau dulu dikejar-kejar, kemudian sekarang di video-video. Jadi orang itu dibiarin motong pohon itu di video. Nah, kalau sudah di video ditangkap, dilaporkan ke kepolisian. Begitu terus. Ya. Kalau begini terus, ini pemerintah jadi musuhnya masyarakat. Ya. Sekitar hutan ya. Nah, akhirnya saya berdiskusi dengan berbagai pihak, tercetuslah ide yang itu atas fasilitasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga termasuk perhutani, konsepnya ya perhutanan sosial itu. Nah, konsep perhutanan sosial itu memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Tapi dengan komitmen tidak boleh motong. Ya, ya, ya. Tidak boleh nebang pohon semaunya. Dia boleh menanam di bawah tegaan. Nah, pohon gede di bawah tegaan kan bisa banyak yang ditanam. Bisa porang, bisa tales, bahkan bisa rumput untuk pakan ternak. Ya, ya. Nah, ada salah satu desa di Kecamatan Senduro itu namanya Desa Burno. Ya. Burno itu bersebelahan dengan Kandang Tepus. Dua desa ini sekarang menjadi komoditas terunggul di Jawa Timur untuk peternakan sapi perah. Ya, ya. Nah, begitu konsepnya di sini ada peternakan sapi perah kan butuh pakan. Betul. Nah, pakannya dari mana? Ya nanam tadi itu. Ya, ya. Nanam rumput itu. Nanam rumput tadi itu. Dengan ternak sapi perah, dia setiap hari menghasilkan income ekonomi. Ya. Susunya diperah, Ya. ada KUD yang kerjasama dengan kemitraan dengan pihak swasta. Sudah, ini dapat hasil, dapat hidup hari-hari, Ya. uangnya dapat. Nah, jadi tidak lagi mikir nebang pohon. Ya. Ada lagi misalnya dampaknya dari sekian banyak peternakan sapi perah. Kotorannya Ya. bisa jadi biogas. Ya. Nah, di Burno itu 4 rumah itu satu biogas. Oh, 4 rumah satu biogas. Satu ya? biogas, satu biogas gede gitu mereka buat, dan masing-masing rumah sudah tidak perlu lagi beli kompor, ya tidak perlu lagi beli gas. Ya, ya. Karena kompor gasnya tinggal Manfaatkan disambungkan dengan konsep biogas yang sudah dibangun itu. Gerakan ini itu dimunculin pertama kali kapan? Ini
mulai berkembang menjadi tema besar itu setahun 2019. Oh, tadi sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi. Sudah mulai digerakkan, kemudian dikembangkan tidak dari sektor internal kehutanannya, tapi dikelola berkelanjutan dengan eksternalnya. Misalnya soal interkoneksi pariwisata. Karena hutan itu ada banyak sisi dimensi kepariwisataan dan destinasi yang bisa dikelola, maka itu juga menjadi hub, menjadi penghubung dari berbagai potensi tadi itu. Kalau ada satu lahan yang itu menjadi destinasi kepariwisataan, orang bisa jualan susu, susu yang sudah dikemas. Orang bisa berwisata peternakan, memerah sapi, memerah susu. Orang bisa menikmati keindahan lingkungan alamnya yang itu bisa menghasilkan produk-produk UMKM tadi itu muter di situ ekonominya, terjual di situ misalnya. Kulinernya juga jalan. Nah, itu yang kemudian tahun 2020 mulai ada pengembangan di sektor-sektor yang lain. Dan itu apa benar ini menarik perhatian World Bank terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan hutan sekaligus memanfaatkan hutan sosial? Betul. Benar? Ini yang konsep yang menyatukan solusi atas persoalan yang ada. Ada banyak masyarakat yang di tepian hutan itu identiknya selalu miskin. Nah, selalu kurang mendapatkan akses ekonomi. Hari ini kita sebagai pemerintah itu kan menyelesaikan problem yang sekiranya begitu kita satu sentuh saja itu persoalan bisa diselesaikan, banyak dampaknya. World Bank itu punya cara pandang yang mungkin tidak apple to apple dengan negara lain, tapi bahwa ini menjadi daya tarik baru tentang konsep ekonomi yang real nyata ada di masyarakat. Jadi kemarin dialog saya begini dengan World Bank itu, kalau ternyata konsep perhutanan sosial ini menjadi siklus baru dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan jadi ide baru dalam pemenuhan permodalan ekonomi sekaligus bahan baku ekonomi. Nah, ini bisa menjadi kekuatan daya tahan ekonomi yang luar biasa. Nah, karena itu Pak Bupati mengharapkan apa peran dari atau bantuan atau involving dari World Bank kepada proyek? Pertama saya sampaikan bahwa kami butuh infrastruktur dan akses yang kami terfasilitasi kemudahannya. Jadi mudah orang datang ke Lumajang, itu penting bagi kami. Nah, begitu orang datang ke Lumajang itu mudah, maka sektor-sektor tadi itu bisa menjadi lebih ada percepatan potensi yang untuk supaya penumbuhannya cepat. Jadi bantuan diperlukan akses untuk orang mudah datang ke Lumajang ya. Orang mudah datang ke Lumajang. Dan harapan saya sampaikan, saya benar butuh dunia investasi, dunia usaha, tapi saya berkeinginan untuk dunia investasi, dunia usaha yang nanti yang hadir di Kabupaten Lumajang itu ada keberpihakan melibatkan masyarakat yang juga tetap tumbuh ekonominya. Ada sebuah upaya pasti ada hambatan. Betul nggak? Nggak mungkin mulus lah. Apa yang hambatan awal-awal ketika proyek ini? Apa hambatan paling krusial? Begitu mulai tumbuh 2019, kita 2020 sudah mulai merencanakan beberapa tahapan, COVID lah. Mengoptimalkan di sisi orang datang tidak mungkin. Ekonomi itu salah satu teorinya orang kumpul. Tidak ada kumpul waktu itu. Kemudian begitu nggak ada kumpul, daya beli turun. Nah, begitu daya beli turun, ya sudah. Sambil bertahan saja waktu itu. Dan bersyukurnya di sisi selain soal aspek kepariwisataan tadi, ada daya tahan yang kuat, yang itu menjadi nilai positif dari perhutanan sosial. Susu itu nggak turun loh konsumsinya. Oh, tetap ya? Waktu itu. Ada atau tidak ada pandemi, ya. Dan ini yang perlu saya sampaikan secara
secara faktual ya. Ya. Begitu orang punya mungkin 2-3 ekor sapi, 4 ekor sapi. Begitu dia perputaran ekonomi 4 ekor sapi ini tumbuh, pasti perbankan akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan permodalan baru. Dia bisa nambah bibit sapi yang lain. Nah, begitu akumulasi perputaran ekonominya semakin besar, hasil semakin besar. Ya. Dan itu tadi disebutkan krusial poinnya adalah pandemi. Lalu dia mulai rebound lagi itu kapan? Sebenarnya 2021 sudah. Oh, 2021. Ya, di akhir itu ya. Di akhir. Di akhir itu sudah mulai rebound. Ya. Kemarin yang tutup di beberapa akses kepariwisataan sudah mulai tumbuh, sudah mulai buka. Nah, kena problem lagi, PMK, Ya. penyakit mulut dan kuku. Ya. Nah, itu banyak sapi yang waktu itu meninggal. Ya. Nah, itu yang bagi masyarakat di sekitar program perhutanan sosial itu lebih terdampak PMK berbanding Ketimbang COVID. ya? Iya. Karena langsung ya. Langsung mati. Jadi penghidupannya mati lah. Iya, mati. Nah, itu nggak bisa diperah. Ya. Pasti Susunya nggak bisa diperah. Ya. Nah, makan terbatas karena dikasih makan juga mulutnya. Nah, sekarang berair. PMK itu mulai Nah, sekarang sudah kapan? sekarang sudah mulai banyak sembuh. Ah. Sekarang sudah proses vaksin. Jadi dari sisi kondisi saat ini mulai ada pengembalian komoditas sebagaimana waktu normal dari sisi antara masyarakat yang ada di sekitar hutan, yang beternak itu, maupun yang dari sisi sektor pertanian yang lain yang ada di sekitar kawasan hutan. Nah, sekarang habis PMK lalu tiba-tiba ada krisis karena perang Ukraina Rusia. BBM naik semua lah. Gitu ya. Dari 7.000 jadi 10.000. Ya. Ngena nggak sama teman-teman yang ada? Kalau yang di perhutanan sosial sih tidak Ya. ya. Tidak ya, karena kehidupan yang sudah terbangun itu antara income dengan operasional keseharian hidupnya itu masih pada posisi dia tidak terganggu. Nah, sektor yang terganggu tentu adalah ya perdagangan, ya pasti terganggu. Yang membutuhkan sektor transportasi ya. yang utama, misalnya apalagi jasa transportasi pasti terganggu di situ. Kemudian hasil pertanian yang mereka bikin kan harus diangkut pakai alat transportasi. Iya, kan ada mekanisme kemitraan. Oke. Nah, soal posisi ada pengaruh pasti ada pengaruh. Tapi bahwa pengaruh itu tidak menjadi signifikansi yang dominan terhadap dampak hasil ekonominya itu. Nggak amat lah ya, tapi nggak amat. Cak Torik ini selain pertanian kan Lumajang ini juga terkenal dengan produk pasir besi ya. Artinya ini barang ekspor yang semua orang kepingin memanfaatkan. Bagaimana sampai ngatur nih supaya tertib lah orang itu kan ketika ada gula di situ, semut lalu pasti nggak tertib gitu. Iya. Ini harus menghela nafas saya soal pasir ini. Saya sudah berkeputusan untuk pasir besi stop, tidak ada. Yang sekarang berjalan ini adalah pasir sungai aliran Semeru. Yang sekarang diambil, sekarang dieksploitasi menjadi usaha pertambangan pasir. Untuk pasir besi itu ada di lokasi pesisir selatan. Dulu ada kejadian memori kelam kita, almarhum Salim Kancil. Sudah, stop. Itu berhenti, tidak boleh ada kejadian lagi. Sekarang kita sedang mengatur supaya pertambangan pasir yang ada di aliran sungai lahar Semeru itu terkontrol dengan baik. Problemnya banyak. Pertama, izin usaha pertambangan pasir itu sekarang 59. Saya sampaikan kemarin ke Kementerian SDM, ampun Pak, sudah Pak, jangan ditambah lagi. Itu sudah lebih dari cukup. Iya, saya juga sampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur karena sekarang sudah dialihkan izinnya di sana. Saya sampaikan sudah Pak, cukup Pak. Ini overload sudah kalau kita ini berterusan menambah
mengeksploitasi pasir dengan nanti akibatnya adalah pengangkutan armada pasirnya pasti semakin menumpuk. Begitu armada truk pasirnya banyak menumpuk, jalan rusak. Nah, begitu jalan rusak, kecelakaan. Begitu kecelakaan, risikonya banyak. Meninggal, kecelakaan tunggal, patah, cacat. Saya sampaikan ini nggak produktif kalau begini. Nah, kami sedang menata. Pertama, soal kita berkeputusan untuk membangun stokpel terpadu. Stokpel nanti dijadikan satu. Ini bukan monopoli. Mereka yang sudah punya stokpel, ayo silakan bertempat di sini. Stokpelnya kita siapkan, izinnya sudah kita siapkan, jadi mereka tidak menjadi bagian dari stokpel ilegal. Amdal lalinya sudah selesai izinnya. Kendaraan yang gede-gede itu sudah cukup sampai di sini, nggak usah sampai ke Pasirian, ke Candipuro, ke Tempeh. Yang itu pasti tadi problem kecelakaannya, problem jalannya macet, kemudian debu lingkungan, itu bisa kita tangani. Yang kedua, jalan tambang. Jalan tambang harus ada supaya truk pasir itu tidak melewati pemukiman padat penduduk. Jalan tambang itu dibangun dari titik nol usaha pertambangan pasir sampai ke jalan nasional. Nah, itu jalan tambang itu yang biayai siapa pembangunan? Kewajibannya pemilik izin tambang. Jadi karena pemilik izin tambang itu berkewajiban untuk membangun jalan tambang. Nah, yang problem itu ini galian C. Yang sekarang memungkinkan visible dalam pengelolaan hasil income ekonomi para pengusaha pertambangan itu yang di luar galian C atau yang pertambangan mineral dan logam, mereka mungkin visible untuk membangun jalan sendiri. Misalnya pengusaha batu bara, pertambangan emas, pertambangan mineral yang lain, gede, investasinya besar. Tapi yang pertambangan pasir ini kan masyarakat lokal. Izin sana, izin sini. Nah, jadi begitu suruh bangun jalan tambang, waduh, buletnya nggak karuan. Harus ada kebijakan yang mengikat supaya jalan tambang ini betul-betul terjadi. Tapi itu dengan segala kesulitannya terwujud ya? Iya, kalau tanya kesulitannya ya banyak. Ya namanya sopir bandel, overtonase. Tonasenya misalnya 7 ton, dia sampai 10 ton. Nah, itu terjadi. Kemudian pertambangan ilegal. Kalau saya datang, mereka lari. Terus kalau ada operasi truk pasir itu, apakah dia ngambil di lokasi yang benar apa tidak, bayar pajak apa tidak. Nah, begitu operasi, ya sudah, truk itu dibiarkan begitu saja, sopirnya hilang. Itu ditungguin sampai jam berapa saja, sopirnya nggak ada, lari. Itu jadi macetnya jalan. Itu terjadi. Pak Bupati, ketika sidak meninjau ini kan Bupati sering bikin audiovisualnya gitu ya, kemudian ditayang di medsos gitu. Itu apa goal yang ingin dicapai, Pak? Apakah hanya untuk membuat orang tahu bahwa Pak Bupati kerja, atau memang ada satu pelajaran buat dampaknya banyak. Dampaknya apa, Pak? Satu, misalnya kemarin ketika saya turun langsung untuk memastikan bahwa seluruh pengangkut armada pasir itu, truk pasir itu pakai terpal. Awalnya kan nggak ada yang pakai terpal. Ada yang pakai, ada yang tidak, ada yang pakai, ada yang tidak. Nah, di belakangnya ada yang orang naik motor, itu kan kasihan. Nah, begitu saya melakukan sidak itu, wah besoknya tertib pakai terpal itu. Ada dampaknya. Ya, dampaknya. Ya, itu. Kemudian SKAB. Kita sudah melakukan penindakan, melakukan sosialisasi, macam-macam tahapannya. Masih ada problem soal orang ngambil pasir di tempat ilegal. Ya sudah, kami sampaikan, sudah sekian waktu sosialisasi, dah ini ditindak. Nah, begitu ditindak, kenaikan SKAB kita, kenaikan pajak kita naik. Nah, itu dampaknya ya. Selain itu, apakah Pak Bupati juga, Cak Thorik ini sempat mendapatkan sesuatu yang sifatnya nggak mengenakan, ancaman fisik, ancaman psikis atau apa gitu? Pernah nggak selama proses ngurusi pasir ini kan ruwet ini kan? Nggak. Saya sejak tahun 2019 ya, 2020, 2021 tuh nggak selesai soal mengurusi pasir. Problem satu selesai. Dulu ada timbangan pasir Mutiara Halim, sudah bisa diselesaikan. Ya, ngancamnya macam-macam dulu itu. Kemudian satu lagi soal stokpel,
mana yang ilegal, mana yang legal, udah diselesaikan satu-satu. Saya optimis. Nanti begitu stokpel terpadu ini selesai, jalan tambang itu selesai, itu menjadi titik utama kita punya sistem yang yang sustainable, yang berkelanjutan untuk pertambangan pasir ini bisa menjadi pengelolaan yang manageable dan berkeuntungan bagi daerah. Ya. Pak Bupati, ini mohon maaf, tadi ada istilah stokpel. Tentu pembaca kita, penonton kita itu tidak semua tahu stokpel ki opo. Stokpel itu tempat numpuk pasir. Nah, iya. Jadi lokasi untuk menumpuk pasir sebelum dia dibawa keluar kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi dari titik nol pertambangan, dari atau area pertambangan pasir diangkut sama truk dump truck lah ya. Dump truck. Yang truk kecil ya. Nah, truk kecil ini ngangkut ke stokpel. Ya. Karena truk yang gede-gede itu tidak mungkin langsung ke lokasi pertambangan. Oke, di stokpel ini ditumpuk lah. Nah, tempat penumpukan pasir itu nanti hingga kering, hingga malam. Kalau malam itu nanti tronton yang gede-gede itu baru datang. Nah, diangkut truk yang gede-gede itu baru ke Surabaya, ke tempat yang lain. Nah, ke tujuan di mana orang butuh pasir Lumajang. Pak Bupati, apakah pajak, retribusi atau apapun lah yang diambil dari usaha pasir itu memberi pengaruh kepada performan dari pendapatan pemerintah di Kabupaten Lumajang? Sangat ya. Jadi tahun ini saja sebelum ada stokpel itu kita mendapatkan pajak pasir itu 400 juta per bulan. 400 juta per bulan dari pajak ya? Dari pajak pasir. Nah, setelah ada stokpel? Kemarin bulan September, saya cek langsung, begitu sudah ada stokpel itu 2,1 miliar per bulan. Jadi meningkatnya berlipat-lipat. Berlipat-lipat. 5 kali. Nah, pertanyaannya bocornya kemarin-kemarin itu kemana saja? Ya. Gimana itu, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Ya tadi dari itu. 400 kok 2,1. Stokpel kan di mana-mana. Stokpel di mana-mana nggak terkontrol. Oh, jadi pengawasannya susah. Ya, jadi orang ngambil pasir di area pertambangan itu ada pajaknya atau tidak, nggak ada pajaknya, dibeli aja sama stokpel. Oke. Nah, sementara kita nggak ada kontrol. Ya. Ini pasir dari mana, siapa yang ngambil pasirnya. Nah, sekarang kita atur. Ya. Nah, supaya apa? Pertama, kalau pajak pasir ini bisa optimal, nah kita bisa membangun banyak hal. Ya, betul. Jalan yang belum terbangun, yang rusak bisa kita perbaiki, bisa kita bangun. Begitulah. Ya, itu ini Pak Bupati, Pak Cak Torek ini apakah merasa bahwa cukup saya mengabdi kepada warga Kabupaten Lumajang itu sekali, atau ini perlu dilanjutkan? Ini pertanyaan ini. Iya kan? Kalau sudah ini baik ya lanjutkan kan? Atau bagaimana nih? Ya, saya ini memang basically-nya itu dulu ketika mahasiswa aktivis lah ya di kegiatan keorganisasian kemahasiswaan. Nah, itu ketika mahasiswa. Dulu kita ini mengkritisi pemerintah. Pemerintah itu harus gini, harus gitu, harus begitu, harus demokratis, harus terbuka, harus transparan. Nah, begitulah kira-kira. Nah, karena basic itu maka kemudian saya giroh pribadi saya itu sense-nya memang politik. Nah, kemudian saya masuk partai, menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Begitu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ya sudah masuk dalam lingkaran politik sebagai kader partai, masuk di bagian dari pengambil kebijakan politik. Nah, tugasnya DPR itu kan ya protes. Tugasnya DPR itu ya ngomong. 3 fungsi tadi itu, budgeting, pengawasan, legislasi itu ya salah satunya. Pokoknya kalau ada hal yang harus dikritisi, harus diomongi, harus dibenahi, harus diberikan pertimbangan ini itu ya ngomong lah kira-kira begitu. Nah, kemudian karena sudah masuk di lingkaran sebagai kader partai, lingkaran politik, begitu ada salah satu alternatif dalam dunia politik itu sebagai bagian dari pengambil kebijakan di eksekutif, maka saya waktu itu didorong untuk ikut dalam kontestasi pilkada sebagai bagian dari keberlanjutan politik tadi itu. Oke, ikutlah proses pilkada.
Alhamdulillah terpilih, masyarakat percaya terhadap apa yang saya sampaikan ketika kampanye, visinya, kemudian janjilah kira-kira kepada masyarakat. Berjalannya waktu, saya sampaikan di banyak tempat, dari sekian program yang sudah kami haturkan, kami sampaikan kepada masyarakat, ya ini menjadi evaluasi masyarakat. Nanti ada pilkada lagi, saya sebagai entitas politik, ya tentu dampak dari program itu masyarakat akan menilai. Kalau saya sekiranya menjadi bagian dari keberlanjutan program ini, ya saya harus mengamini dari harapan masyarakat itu. Saya nanti berakhir di September 2023. Ada jeda waktu setahun karena pilkadanya nanti 2024. Betul. Nah, orang sering bertanya, kenapa kok memilih jadi bupati? Selalu jawabannya adalah karena dengan menjadi bupati banyak dampak yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dengan kebijakan yang diambil. Nah, sudah itu jawaban umumnya. Tapi kan tidak sekedar begitu. Sekarang ini kompetisi. Kompetisi daerah mana yang punya percepatan kemajuan. Dan kita bisa melihat ada banyak daerah yang cepat maju kok. Ada banyak daerah yang punya inovasi banyak yang itu bisa mensejahterakan masyarakat dengan waktu yang cepat. Nah, sekarang bukan lagi pertanyaan berkebijakan manfaat, tapi bagaimana kebijakan itu berdampak yang lebih kepada masyarakat. Karena itu dengan berbagai program dan anggaran yang kita ini kabupaten kelas menengah lah kira-kira Lumajang itu, saya bersyukur bisa membuat program semua orang yang meninggal bisa kita beri santunan 1 juta. Kita beri program melahirkan gratis, walaupun itu melahirkan dengan operasi atau sesar. Kita bisa memberikan seragam gratis, kita bisa memberi subsidi SPP kepada masyarakat yang sekolah, anak-anak yang sekolah. So, jadi nanti ini perlu diteruskan atau Cak Thorik masih nunggu perintah dari partai ini? Ya, saya ini kader partai, tapi saya punya ruang politik yang harus saya sampaikan tegas. Ya, saya ingin tetap mengabdi kepada masyarakat Lumajang. Itu kan jelas, berarti Cak Thorik siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan di periode pertama. Pertanyaan terakhir, Cak Thorik. Gini, seringkali kepala daerah itu gagal di dalam melaksanakan programnya karena nggak akur sama parlemen. Di PRD. Di banyak kota kan, di banyak tempat gitu. Ya begitu ya. Anggarannya nggak jalan, pokoknya eker-ekeran terus. Nah, Cak Thorik kebetulan kan pernah jadi legislator. Tapi saya tanya, bagaimana hubungan untuk membina hubungan yang tidak kolutif loh ya, dengan parlemen setempat. Dalam hal ini adalah DPRD Lumajang. Betul nggak kira-kira? Iya, karena saya dulu DPR ya. Jadi bisa paham apa maunya. Itu. Dan kemudian meramu dalam konsepsi yang tidak kolutif tadi itu. Misalnya begini, DPR itu harus punya fakta keberpihakan yang nyata kepada masyarakat. Nah, karena butuh fakta keberpihakan yang nyata kepada masyarakat itu, kan butuh intervensi program. Betul. Nah, saya sebagai eksekutif menjadi bagian dari perencanaan program. Ayo kita bareng-bareng atur. Misalnya saya berkebutuhan dengan infrastruktur. Oke deh. Ayo, saya berkeinginan ini DPR kita beri beberapa ruang usulan. Tapi karena problem di daerah Lumajang ini yang harus kita prioritaskan adalah infrastruktur. Nah, usulannya harus infrastruktur. Oh, dana aspirasinya harus infrastruktur. Terkorelasi. Ya, infrastruktur. Nah, begitu. Kan Bapak juga butuh suara. Ya, betul dong. Nah, cari jalan yang rusak. Di mana suara itu nanti akan berdampak ketika dibangun. Sudah, soal Bapak nanti menurunkan beberapa relawan atau penyampaian yang disampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah usulannya DPR, ya memang benar, faktanya memang ini usulan DPR. Nah, sebagai pemerintah kan terbantu dengan infrastruktur itu dibangun, ya memang tujuan pemerintah membangun itu. Tapi selama ini pernah konflik nggak sih sebenarnya dengan anggota? Pasti pernah lah, suami istri pernah bertengkar, masa bupati kalau yang DPR dimaksud konflik itu sampai tukaran apa,
Enggak. Naik meja enggak lah. Enggak. Gebrak-gebrak itu enggak. Tapi kalau beda pendapat ya. Ya. Beda pendapat, ngopi aja kita sudah. Jadi kalau Jangan menyelesaikan beda pendapat itu harus disesuaikan pendapatannya. Iya. Nah, tadi itu kalau mereka berpendapat soal program yang harus sharing, iya ayo yang harus sharing. Tapi saya tidak ingin sharing yang tidak produktif. Nah, begitulah kira-kira. Nah, karena politisi itu kan menguatkan teman. Yang jadi DPR juga teman. Yang di beberapa pengurus partai juga teman. Karena teman ya sudah kita ngobrol antar teman saja. Begitulah kira-kira. Jadi kuncinya pertemanan. Iya. Demikian Tribuners ngobrol kayak kita dengan Pak Bupati Lumajang Jawa Timur, Cak Thorik. Luar biasa ini terbuka ya, belak-belakan lah bahwa di sana sini beliau masih harus meninggalkan atau menyempurnakan program-program beliau. Iyalah, tidak ada manusia sempurna. Terima kasih Cak Thorik atas ngobrol kita. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Sampai jumpa dan ingat, kalau Anda punya kesempatan untuk datanglah ke Lumajang. Kotanya bersih, alun-alunnya bagus, ada pohon beringin antik di tengah alun-alun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.